Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham sektor finance lagi, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 700 terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJTM terus turun dan ke 700 lagi ya, tapi tenang, menurut saya sih dijaga 706.80 ini. Jadi ini dia ke area demand-nya lagi. Kalau ditarik tren dari atas memang trennya udah patah dan dia lagi konsol ya, nggak masalah lah ya, masih ideal kok. Dan juga hari ini dia kalau nggak salah RUPSLB ya, cuman belum tahu nih infonya apa, dan kelihatannya ada buangan 2 hari ya, besar tuh. Besok kemungkinan ada buangan lagi sedikit, terus ada pantulannya, kemungkinan besar tetap bertahan di atas 680 dan akan konsol di range sini 680 sampai 730. Tektok arah ini, kecuali ISG jebol juga 6.800, mungkin jebol juga BJTM 680 nya. Kalau untuk turun lebih dalam, kondisi seperti ini dalam ya, bisa ke 600 kalau dia turun. Hati-hati tuh kalau jebol 680 nya. Jadi seperti itu ya. Waktu itu kan perkiraan saya ya, kalau dia memang bertahan ISG aman-aman aja di bulan Desember ini, nggak jebol 6.800. Kalaupun jebol dia balik lagi ke atas atau titik amannya 7.000, BJTM bisa double bottom ya. Support 680 harus dijaga untuk BJTM biar 6 bulan ke depan bisa nutup gap dividennya ini. Karena tahun lalu dia nutup gap dividennya pas nyentuh dari 680. Dan kebetulan tahun ini gap dividennya tuh sama di area 800-815. Semoga aja ditutup seperti itu. Untuk BJTM, langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup di harga 1.335, terkoreksi 0,37%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal BJBR jebol 1340-nya dan ya support kuatnya 1300 untuk BJBR ya. EMA 60 sudah ke bawah, EMA 20 juga ke bawah. Sepertinya sih potensi turun dulu ya ke 1300. Kelihatan volume besar juga saat buangan, kecuali besok balik ke atas 1350. Kalau nggak balik, tren jangka pendeknya tetap arahnya 1300. Jadi seperti itu. Untuk BJBR, kalau mau beli ya di bawah sekalian aja, tunggu aja wait and see, tunggu dia di bawah. Kecuali dia besok kembali ke atas 1350 atau hari Jumat, beli buy on break dengan target ya 1400, 1420, 3%, 4% aja lah targetnya untuk swing ya, tapi tunggu dia balik ke atas 1350. Kalau beli di harga sekarang takutnya malah turun lebih dalam kan. Jadi ya hitung aja bagaimana strategi masing-masing. Support kuatnya 1300 sampai 1280. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1270, terkoreksi 1,93%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS sepertinya ini ya, kalau pola-pola seperti ini nih bisa turun lebih dalam. Memang sekarang dia di area support neckline-nya ya, harus dijaga nih. Sebenarnya udah jebol tuh 1300 kan, jebol udah 30 poin dia turun dari support ya, tapi ada support yang waktu candle hammer di tanggal 17 Oktober ya, itu toleransinya. Kalau besok merah lagi ya udah sangat berpeluang ke 1200. Kelihatannya juga jelek sih, kecuali besok dia membentuk candle pembalikan arah, minimal tutup ya di 1300 besok dan lusa. Kalau besok lusa turun ya udah berarti gagal, udah ke bawah dulu ya. Dan itu ada pola cup and handle terbalik nih ya, dia membentuk lower high lower low. Jadi hati-hati untuk BRIS. Kalau saya sih mending hindari dulu lah. Nanggung juga harga sekarang ya. Kalau mau trading cepat ya harus stop loss mepet juga. Kalau cari profit 3% 4%, stop lossnya ya sekitar 2% 3%. Seperti itu. Tapi menurut saya ini nggak menarik ya. Arahnya potensi ke bawah. Seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 462, terkoreksi 2,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro mau raisu besok, exercise-nya di 500. Perbandingan rasionya itu agak. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Agro besok itu tanggal kumdet, raisunya exercise-nya di 500. Jadi tanggal 9 hari Jumat itu akan ada harga teoritisnya. Jadi di harga atas juga ya. Cuman ya itu berarti memang raisunya mungkin investor nggak menarik, nggak tertarik ya
Karena semestinya kalau ini sahamnya bagus, ratio-nya di 500 itu ya harusnya ditarik naik kan. Orang mau nangkep bisa, seharusnya bandarnya tarik naik biar ratio-nya laku. Jadi kalau mau laku ratio ya semestinya loh ya, secara logika ya harga di market itu harus lebih tinggi atau lebih mahal dari harga ratio-nya, exercise-nya. Kan ini agro exercise-nya di 500 dan sekarang di 462. Jadi mending orang belinya di pasar langsung kan daripada beli sahamnya di 500. Tapi kan ada rasionya, perbandingannya ya. Misalnya satu saham dapat berapa, kan ada perbandingannya new old-nya. Tapi saya nggak terlalu paham dalam hitung-hitungannya itu ya. Nanti akan ada harga teoritisnya. Jadi seperti itu aja untuk agro. Lebih baik wait and see aja dulu. Tunggu setelah selesai ratio. Mungkin minggu depan ya. Senin atau Selasa ya. Karena besok home date, Jumat ex date, dan normalnya tuh Senin, Selasa minggu depan. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk agro ya. Sahamnya juga lagi downtrend. Tapi memang sekarang di support 460. Seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBKP yang ditutup di harga 110 terkoreksi 3,5%. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia di brokers sebenarnya BBKP hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP sentimen ratio di 120 130 pun nggak mampu menahan harga. Saya juga minggu lalu ada spek buy di 130 dan cut loss di 127 ya. 3 tick aja saya cut loss karena gagal bertahan. Dan seperti itu. Kalau kita beli di support ya, perkiraan saya juga ada coba untuk teknika rebound, ternyata jebol. Dan kalau saya nggak pakai cut loss, sekarang floating loss saya itu udah besar. Nih, saya belinya di 130 nih. Saat candle doji nih ya, di tanggal 28 November itu saya beli 130. Perkiraan saya kan volumenya besar nih, ada tarikan. Ternyata jebol. Kalau saya nggak pakai stop loss, saya sudah floating loss 15%. Waktu itu saya cut lossnya di 127. Pas dia candle merah setelah candle hijau nih, 3 hari saya tahan kan. Setelah candle hijau nih, dia turun tapi tarik naik lagi kan, tetap di atas 127. Pas candle hijau nih 128, 129, esokannya dia turun ya saya cut loss. Ya seperti itu, saya kalau candle hijau habis itu candle merah saya cut loss. Udah sesimpel itu sebenarnya. Cuman ya psikologis sebagai trader itu masing-masing orang tuh berbeda-beda ya. Kadang banyak yang sering berharap ya. Jadi seperti itu. Ya untuk BBKP udahlah arahnya ke bawah nih. Mungkin di 110 mungkin ada pantulan. Cuman ini saham downtrend parah nih ya. Dari 500 dia turun sampai 110 itu. Di 100 ya mungkin ada pantulan di 100, cuman ya pantulan-pantulan terbatas lah. Mungkin seperti halnya waktu di Oktober nih, dari 134 dia naik ke 159, 20%-an terus koreksi. Ya bisa ada pantulan. Ya dimanfaatin aja. Kalau nanti di 100 buy on support, mantul 2%, mantul 3 sampai 8% bisa bungkus. Tapi ini disclaimer on nih saham downtrend. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1165 terkoreksi 0,85%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BNGA hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sepertinya juga selesai ya. 1240, 1200 tuh dicapai dan koreksi lagi. Dan kondisi seperti ini kalau ditarik dari semenjak 2019 ya. Oh, ini dia coba break, bertahan gagal. Turun nih, targetnya 1100. Jadi arahnya ke 1100 neckline-nya ini. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Kalaupun naik terbatas sepertinya. Walaupun dia koreksi 3 hari belum kecil. Mungkin bisa naik, bisa jadi. Cuman untuk naik lebih tinggi dari candle evening star-nya ini kemungkinan kecil bisa tembus ya. Jadi 1200, 1240 itu akan jadi resisten kuatnya. Kalaupun mantul ya konsolidasi. Dan sangat berpeluang bisa ke 1100 nih arah dari BNGA. Jadi seperti itu untuk BNGA. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga terbentuk. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 67 terkoreksi 5,63% ARB ya, walaupun nggak ditutup ARB. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya selesai juga ya. Udah nih trennya juga patah, downtrend. Waktu itu kan yang saya bilang dia harus menembus 80-nya titik amannya dan 7877 dijaga kalau mau bertahan. Ternyata dia mencoba tembus 80 gagal, 780 gagal, tapi akhirnya jebol juga 7677-nya dan turun.
arah PNBS ke 60 lagi. Nih arahnya ya kelihatan nih, candlenya aja tajam turun. Volume juga besar 2 hari. Jadi sangat berpeluang ke 60. Mungkin di 65 ada pantulan ya, bisa aja pantulan-pantulan terbatas, tapi arahnya ke 8 ke 60. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. PNLF yang ditutup di harga 450 terkoreksi 2,17%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya PNLF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, PNLF ini ada akumulasi, tetap menurut saya ya arahnya ke bawah. Sudah selesai ya. Ini lagi fase distribusi. Jadi di dalam saham itu ada 4 fase. Fase akumulasi di bawah, terus fase partisipasi, terus fase distribusi di area ini, dan kapitulasi. Jadi nanti kalau di bawah dia akumulasi lagi baru naik lagi. Cuman time frame-nya kita nggak tahu ya kapan. Nah ini dalam fase menurut saya lah ya distribusi. Jadi seperti itu aja untuk PNLF. Lebih baik wait and see aja dulu. Kalau nih kebeli di 450 ya stop loss aja kalau dijebol 440. Itu aja ya. 434 ya silakan aja. Pokoknya di bawah 440, di 436, 434 tuh stop loss aja. Ini kan ada pola cap handle terbalik, potensi bisa ke 330 sampai 300. Jadi seperti itu. Kalaupun bertahan ya paling konsolidasi di atas karena dia sudah mau bentuk lower high dan lower low. Jadi seperti itu ya. Selesai nih. Menurut saya ya, apakah ini bisa swing low untuk naik lebih tinggi? Ya tetap ada konfirmasinya. Kalau dia bisa tembus 50-nya ya mungkin bisa swing low. Cuman sepertinya sih udah selesai ya. Web 1, web 2, web 3, web 4, web 5. Ya ini koreksi ABC-nya bisa dalam. Bisa 300 sampai 330. Seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Atau yang mau investasi tahu fundamentalnya seperti apa ya. Jangan lihat chart kalau untuk investasi. Mungkin titik entry-nya bisa ya, tapi udah tahu di mana harga wajarnya atau apakah saham ini bisa growth, bertumbuh perusahaannya ya hitung-hitung. Kalau masuknya dengan melihat chart teknikalnya ya bisa aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu untuk trading ya semestinya punya trading plan ya. Stop loss saja kalau dijebol 440. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1730 terkoreksi 3,88%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya PNBN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal 2000 sudah gagal ditahan ya, di waktu itu saya bilang 2200 ya, naik turunnya itu 200 poin. Habis itu 2400 jebol juga. Jadi udah 3 support dijebolnya dari harga tertingginya tahun ini. Ini support 1800 juga jebol. Jadi ya apakah ini bisa swing low? Menurut saya berat ya. Selama di bawah 2000 sangat berpeluang bisa ke 1500, 1400 atau 1600-nya ini. Jadi apakah bisa spek buy di harga sekarang? Wait and see aja dulu ya. Untuk PNBN ya kalau Bapak Ibu yakin boleh aja. Tapi kuncinya ya untuk PNBN ini harus naik lagi dan bergerak di atas 2000 baru itu bisa jadi swing low. Selama di bawah itu peluangnya bisa turun lebih dalam karena dia sudah mau bentuk lower high lower low 2 biji ya, di 2400 terus di 2200 terus sekarang di 1700. Jadi lebih baik wait and see aja dulu atau jangan dilihat sampai PNBN. Habis momentumnya dah. Arahnya potensi ke bawah. Kan dia rally ini dari April dah rally ini dari 800 naik ke 2800 ya udah naik 2000 poin, 250% ya wajar aja kalau ada koreksinya. Jadi seperti itu. Untuk PNBN langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1390 terkoreksi 2,11%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Penin 1500 juga gagal dipertahankan dan ya sekarang dia di area support. Apakah mampu bertahan di 1400? Naik turunnya kan 100 poin dan ini kebetulan membentuk doji dan volumenya besar. Ya menurut saya akan uji 1500. Kalau dia tembus itu ya titik aman pertamanya 1500. Bergerak di bawah 1500 apalagi jebol 1300, 1400 sangat berpeluang selanjutnya ke 1200 ya. Jadi ke sini arahnya. Ini udah berapa support di jebol? 2000 jebol, 1800, 1600, sekarang 1400 nih sinyal jebol. Jadi udah 4 support ya, itu udah downtrend.
Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.